Video sekarang sudah menjadi sebuah fenomena baru ya dalam revolusi industri 4.0 ini ya, bahwa sekarang ini kelihatannya masyarakat sudah sangat begitu familiar dengan video begitu, meskipun memang sejak zaman dulu orang sudah mengenal ya video, tapi memang karena dulu sangat eksklusif ya dari sisi bagaimana video itu dibuat begitu, tidak setiap orang bisa membuat media video ya, sehingga memang masih nggak terlalu akrab di telinga masyarakat kita. Nah sekarang ini video ini tidak sekedar bagaimana orang bisa menikmati videonya sendiri ya, menikmati video yang ditayangkan oleh para produsen media video, tapi juga orang juga sekarang masyarakat luas juga bisa memproduksi ya konten-konten video yang kemudian nanti bisa ditayangkan apakah di internet, streaming maupun di media sosial begitu, sehingga fenomena video ini sekarang sangat luar biasa ya, menjadi bagian yang mewarnai dalam kehidupan manusia di zaman now ini gitu. Nah, sama juga dengan teknologi yang lainnya, teknologi selalu memberikan dua sisi ya, sisi yang positif maupun sisi yang negatif gitu ya. Karena memang kalau kita bicara produk teknologi ini kan, teknologi kan bersifat bebas nilai gitu kan ya. Jadi artinya orang bisa menggunakannya untuk hal yang negatif, untuk hal yang positif, tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu gitu. Nah, memang kita tidak bisa menutup mata bahwa kalau kita bicara video secara alat, saya pikir tidak ada masalah, alat tidak kita permasalahkan gitu ya. Tapi kalau kita bicara kontennya, itu ada dua hal yang kalau kita bisa kita bedah gitu ya. Ada konten yang positif, ada konten yang negatif gitu. Artinya kalau kita memberikan batasan, konten yang negatif artinya konten yang tidak tidak bermoral begitu, melanggar batas baik itu susila, batas misalnya agama, budaya dan seterusnya begitu. Itu kita bisa mengakui itu. Nah, bagaimana sisi positif dan negatif dari video ini? Saya pikir memang dua-duanya juga ada begitu ya. Dan kalau kita bicara mana sih yang paling banyak, saya pikir balance gitu ya. Saya pikir balance. Bahkan saya sangat positif sebetulnya bahwa yang paling banyak para kreator itu tentu mengkreasi sesuatu yang sifatnya positif gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita sebagai pengguna itu sangat selektif ya, untuk benar-benar menggunakan, memanfaatkan video itu pada hal-hal yang sifatnya positif ya, untuk diri kita dan juga untuk orang lain begitu. Oke, memang yang dikhawatirkan oleh orang tua ya, bagaimana akses video ini berdampak pada perkembangan baik itu fisik maupun yang paling penting mentalitas anak begitu. Karena memang ini yang paling berpengaruh. Ketika orang dewasa itu menonton sebuah video, mereka sudah punya filter dalam dirinya. Karena mereka sudah masuk dalam kategori punya kematangan secara psikologis, mereka bisa memfilter mana yang positif, mana yang negatif. Tapi lain soal ketika anak-anak yang jiwanya masih labil, mereka juga masih gampang sekali terpengaruh, itu yang kemudian mengkhawatirkan bagi banyak orang tua begitu ya. Padahal dalam sisi yang lain, kalau kita lihat, video ini menjadi sebuah magic yang sangat luar biasa ya. Jadi ada sebuah tabung di rumah kita, katakanlah televisi, yang itu ketertarikannya juga sangat besar sekali. Orang bisa berjam-jam untuk nonton sebuah televisi misalnya, yang di dalamnya ada konten video. Nah, bagaimana mensiasati ini masalah akses negatif buat anak? Itu memang kontrolnya pertama dari orang tua ya. Orang tua, orang dewasa, kalau di sekolah berarti guru harus punya kontrol bagaimana mengatur timing anak untuk mengakses video, bagaimana mengatur konten apa saja yang bisa diakses oleh anak. Maka orang tua tidak bisa lepas tangan. Kita harus benar-benar juga memiliki fungsi kontrol buat anak-anak kita pada saat mereka mengakses video yang mereka gunakan begitu. Oke, jadi kalau kita bicara video, di samping kita bicara sisi negatif, ya ada beberapa tentu saja tergantung bagaimana kontennya. Tapi juga industri video ini luar biasa sekali ya. Sekarang menjadi sebuah opportunity, kesempatan yang besar untuk anak-anak muda kita berkarya begitu. Ketika orang sangat menggandrungi video, apakah nanti videonya video streaming di media sosial, misalnya di YouTube, misalnya sekarang orang berlomba untuk kemudian mengkreasi video, ya, kemudian mereka dapat insentif, dapat
AdSense misalnya yang nanti akan bernilai secara nominal, finansial, maka tentu saja ini menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahkan ada sebuah cerita begitu, bahwa ketika kemudian sekarang ini negara Korea yang sedang begitu luar biasa menggeliat di dalam dunia industri gitu ya, mereka sudah mulai melirik ya bahwa video ini salah satu bagian yang dapat memberikan kontribusi finansial yang sangat tinggi. Ketika misalnya sebuah film animasi buatan Hollywood, dia bisa menghasilkan sampai 5 triliun ya dari keuntungan bersihnya. Sementara kalau orang di negara Jepang, di negara Korea untuk mendapatkan 5 triliun ketika dia masuk ke dalam sektor bisnis otomotif, kebayang. Mereka harus mengeluarkan produksi sekian juta kendaraan begitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan sebuah media, film, video, satu judul saja keuntungannya bisa sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu maka ini menjadi sebuah peluang ya bagaimana para sineas, para pengembang, para kreator untuk memanfaatkan industri video yang sangat menjanjikan di abad ini. Gitu. Oke, apa yang perlu disiapkan oleh para content creator? Yang pertama adalah masalah ide gagasannya dulu ya. Jadi kita harus benar-benar kreatif ya. Kita melihat kira-kira bagaimana tren yang berkembang, apa yang disukai masyarakat, tetapi juga kita tidak boleh terlalu larut ya, apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat. Seorang content creator juga harus punya idealisme. Ini yang juga penting ya. Karena kalau kita amati di media televisi kita, mereka cenderung mengikuti benar-benar keinginannya pasar. Jadi yang pertama kita seorang content creator harus punya ide, harus punya idealisme. Kemudian yang kedua tentu harus sangat kuat dari sisi penguasaan sinematografinya ya. Bagaimana kita menguasai seperti kreatif konsep, kreatif productionnya harus sampai benar-benar clear ya. Jangan sampai misalnya sebuah produksi video yang ditampilkan itu lemah dari sisi teknis. Cahayanya kurang misalnya kan, kemudian komposisinya juga tidak tepat ya. Kemudian suaranya juga bermasalah, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu akan menjadi sebuah akses yang negatif bagi para pengguna. Meskipun bisa jadi memang idenya bagus begitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi masalah ide kreatif, yang kedua adalah masalah kemampuan di bidang teknisnya juga harus sangat clear. Yang ketiganya adalah bagaimana kita juga harus bisa menyesuaikan dengan strategi marketnya begitu. Kira-kira kita harus memikirkan, kira-kira kalau kita meng-create sebuah media video, kita akan menjualnya, kita akan melakukan diseminasi produk kita itu seperti apa, kemana begitu. Kalau dulu orang pilihannya lebih ke televisi ya, apakah ditayangkan secara prime time gitu, atau misalnya kita tayangannya hanya sekali saja, atau mungkin kita sampai kita melakukan berkali-kali untuk melakukan proses produksi. Bahkan mungkin dalam televisi ada yang disebut dengan stripping ya, dilakukan produksi setiap waktu, setiap hari begitu. Jadi kita harus memikirkan kira-kira konten video kita akan kita deliver itu seperti apa. Apakah kita akan kontennya di-upload ke YouTube misalnya? Kita harus mempelajari bagaimana karakteristik media yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk kita publish begitu. Jadi paling tidak ada 3 hal yang kita perlu perhatikan bagi para content creator sekarang ini dan juga ke depan. Oke, sebagai insan pendidikan ya yang juga punya tanggung jawab, salah satunya bagaimana mengkreasi sebuah media, termasuk media pembelajaran di video. Kira-kira apa tips yang harus kita perhatikan? Ini memang tips ini mengacu pada pola umum bagaimana menentukan karakteristik sebuah media yang bagus. Yang pertama adalah harus jelas ada tujuan yang ingin kita sampaikan ya. Tujuannya harus sangat jelas ya. Semakin jelas maka semakin clear, semakin akan memberikan makna buat para audiens kita. Dan kita juga akan lebih mudah nanti untuk mengukurnya. Video kita ini diterima tidak? Apakah ini memberikan dampak tidak? Kita kalau sudah jelas tujuannya, kita juga bisa mengukur gitu ya. Yang kedua adalah harus menyesuaikan dengan karakteristik dari si penggunanya. Tentu karakteristik keinginan, kebiasaan, kesukaan, ya fashionnya bagi generasi yang misalnya di bawah umur, kemudian remaja, dewasa, orang tua mereka punya karakteristik yang berbeda. Ya contoh misalnya seperti ini. Kalau anak-anak itu kan mereka suka dengan visual yang sifatnya ilustratif ya.
Makanya film-film 2 dimensi, film 3 dimensi itu laku keras di anak-anak. Ya, anak-anak tidak suka nonton sinetron kan begitu. Karena apa? Karena memang karakteristik mereka yang berbeda dari sisi kesukaannya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan masalah apakah fasilitas ya yang kita gunakan untuk produksi video ini juga itu ada di klaster yang keberapa. Maksudnya gini, kalau kita bicara tentang video produksi industri ini kan dia punya ranks kan begitu. Ada yang kelas misalnya amatir, kelas yang middle, kelas yang udah profesional, bahkan yang industri ya, yang itu mungkin diproduksi oleh kelasnya Hollywood gitu ya, yang mereka punya budget, punya investasi finansial yang sangat luar biasa. Artinya seorang pengembang media pembelajaran harus bisa mengukur tingkat kemampuannya dalam memproduksi media video. Sekarang itu tidak ada masalah ya dengan masalah device misalnya. Dengan menggunakan smartphone saja ya, kalau kita bisa berkreasi, di sana sudah tersedia begitu banyak pilihan platform untuk edit, platform untuk record, platform untuk misalnya mempublish, semuanya ada di dalam sebuah smartphone. Oleh karena itu, device sekarang sudah tidak lagi menjadi kendala yang sangat berarti ya. Mungkin itu saja yang menjadi beberapa tips ya untuk pengembangan sebuah media video.